Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa bersukacitanya kita karena kita semua sementara mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dan juga menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, Engkau Bapa yang terus mengasihi kami, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa mengikut Tuhan, maka kami harus mendengarkan perintah-Mu, nasihat dan juga ajaran-Mu. Tolong kami di saat kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar firman ini mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang tetap sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, Dia yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang kekasih, jika Yesus dikatakan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, maka Dia lebih tinggi dari semua yang ada. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggikan ciptaan lainnya, termasuk semua hal yang ada pada dirinya, seperti nama, keturunan, tongkonan, jabatan, pangkat, dan segala yang dapat dicapai oleh manusia. Saudara, Yesus adalah segalanya dari semua yang ada. Kata Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, firman yang disampaikan melalui para nabi telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Allah menjadikan dan menyelenggarakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan sebagai puncak dan penggenapannya terjadi di dalam Yesus Kristus. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia adalah Sang Khalik yang oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Dia adalah wahyu Allah, cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang kelihatan. Dia adalah imam, nabi, dan raja. Dan karena itu dalam mukadimah pengakuan gereja Toraja mengatakan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Namanya adalah nama yang jauh lebih indah dari nama malaikat yang menunjukkan
sifat dan keadaannya sebagai anak Allah menyelamatkan manusia. Dengan demikian, saudaraku yang kekasih, manusia tidak memiliki satu hal pun yang dapat dibanggakan di hadapannya. Kita ini hanyalah manusia yang tak berdaya karena dosa. Semua hal yang kita capai, jabatan, ilmu, pengetahuan, kekayaan, justru harus membuat kita semakin rendah hati dan terus menyembah Tuhan. Karena Dialah pemilik hidup kita, Dia yang memberikan segalanya, maka teruslah hidup dalam kerendahan di hadapan Tuhan. Dia diagungkan, Dia lebih tinggi, lebih dahsyat. Dan kita adalah umat ciptaannya yang terus disayang oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, dapat menolong kami dalam memahami, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Dalam kekuatan Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami dimampukan untuk memberlakukannya dengan baik. Engkau terus mengasihi dan menuntun hidup kami, memberkati keluarga kami, agar kami semua boleh hidup dalam sukacita dan damai Tuhan. Memberkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, masa pendidikan, masa libur saat ini. Biar mereka bersukacita menikmati masa liburnya dengan baik. Para orang tua kami dalam usia indah Tuhan jaga, agar mereka tetap kuat dan teguh menjalani hidup ini. Tuhan memberkati untuk usaha dan pekerjaan kami, kiranya dapat kami kerjakan dengan baik dalam tuntunan dan kasih-Mu. Engkau juga Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang menderita karena sakit, sembuhkanlah. Yang mengalami pergumulan dengan masalah ekonomi, pendidikan, keluarga, komunikasi, dan sebagainya. Hadirlah Tuhan untuk menopang mereka, agar mereka teguh menjalani kehidupan ini. Engkau memberkati Bapa di sorga untuk setiap sukacita yang dialami oleh umat-Mu. Semoga Tuhan menyempurnakan sukacita itu. Engkau memberkati untuk semua pelayan-pelayan-Mu dan menopang mereka melayani dengan penuh kasih. Demikian juga bangsa kami, pemerintah kami. Tuhan berkati agar mereka terus memerintah dengan bijaksana. Engkau mengasihi kami semua, agar kami boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah dalam suasana Natal ini, kami merasakan kehadiran Tuhan yang menopang kami untuk kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.